Ya, Halo, Dokter Adi. Bisa ya, nggak halo, Dokter Rusdi. dijelaskan tentang maksud judul webinar kita yang judulnya adalah sebagai berikut ya, Dok. Ya, Putusan MK DKI Pasca JR MA 4 garing 2023, tanda kutip, cacat formil, tanda tanya. ya, baik. Terima kasih, Dokter Rusdi. Judul panjangnya kurang lebih begini. Apakah putusan MK DKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pasca dikabulkannya permohonan JR Judicial Review ke Mahkamah Agung dengan putusan MA nomor 4 garing tahun 2023 itu menjadi tanda petik cacat formil. Nah, berikut penjelasannya. MKDKI itu suatu lembaga bentukan pemerintah yang berwenang untuk menjatuhkan putusan atas adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Sebelum menjatuhkan suatu putusan pelanggaran disiplin, MKDKI melakukan serangkaian pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin oleh dokter atau dokter gigi. Nah, rangkaian pemeriksaan penegakan disiplin tersebut dilakukan oleh MKDKI berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, disingkat Perkonsil nomor 50 tahun 2017. Dapat dikatakan bahwa Perkonsil 50 tahun 2017 itu merupakan hukum acaranya, peraturan beracaranya suatu penegakan disiplin dokter atau dokter gigi. Kurang lebih begitu maksudnya, Dokter Rusdi. Oke, jadi pasti dong, Dokter Adi ada latar belakangnya ya. Kenapa ya peraturan Mm-mm. perkonsil tersebut yang nomor 50 tahun 2017 itu apakah memang merugikan atau ada hal-hal yang merugikan bagi dokter dan dokter gigi sehingga Dokter Adi dan timnya kemudian memutuskan untuk melakukan suatu pengujian peraturan atau judicial review ke Mahkamah Agung? Ya, menurut pendapat kami ada beberapa ketentuan dalam Perkonsil 50 Hmm, tahun 2017 tersebut yang dapat merugikan dokter atau dokter gigi. hmm, Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, hmm. bahkan beberapa pasal yang kami anggap bertentangan dengan hak-hak dasar, Hmm, hak-hak asasi seorang dokter atau dokter gigi yang teradu dalam hmm. suatu rangkaian pemeriksaan penegakan disiplin. Oke dok, supaya kita ini Hmm. semakin lebih ngerti lagi, bisa nggak sedikit dijelaskan lagi tentang poin-poin itu yang dianggap merugikan ya para Hmm. dokter atau dokter gigi sehingga pemeriksaan penegakan disiplin berdasarkan Perkonsil nomor 50 tahun 2017 itu akhirnya dianggap ini perlu dilakukan Hmm. judicial review. Ya, tapi sepil aja ya. Pertama terkait Oke lah. mediasi. Karena ini kan kita Jadi akan jadi webinar biar nantinya semangat kan. kita Iya. dengerin. Iya, betul. Ya. Pertama terkait mediasi, ya. Proses Hmm. penegakan disiplin itu tidak mengakomodir adanya mediasi Hmm. antara dokter atau dokter gigi teradu dengan pasien atau pihak Mhm. pasiennya. Yang berikut terkait saksi dan ahli. Hmm. Nah, pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan tertutup bagi Hmm. dokter maupun dokter gigi teradu. Sampai akhir putusan kita tidak pernah tahu siapa sih saksinya, ahlinya, ngomong apa sih Oh. sebenarnya gitu loh. Yang namanya Hmm. tertutup. Ya. Yang berikut Hmm. adalah terkait kuasa atau pendamping dokter Hmm. atau dokter gigi yang teradu. Itu perannya sangat terbatas di dalam pemeriksaan disiplin itu. Nyaris atau relatif Hmm. tidak dapat memberikan keterangan, apalagi Hmm. pembelaan dalam pemeriksaan dokter atau dokter gigi Hmm. teradu. Nah, karena beberapa alasan tersebut, kami memandang perlu ya untuk dilakukannya suatu pengujian peraturan atau yang disebut dengan judicial review terhadap Perkonsil 50 tahun 2017. Nah, secara hierarki atau jenjang peraturan perundang-undangan, kedudukan Perkonsil itu berada di Hmm. bawahnya
level undang-undang. Jadi perkonsil itu kedudukannya di bawah level Hmm. dari undang-undang. Maka permohonan Hmm. judicial review-nya ditujukan kepada Mahkamah Agung. Nah, bersyukurnya Mhm. hasil judicial review yang kami lakukan di Mahkamah Agung tersebut dikabulkan. Nah, hal itu Oke. dituangkan di dalam putusan Mahkamah Agung Hmm. nomor 4 P garing HUM garing 2023. HUM itu hak uji material ya. Nah, ada 5 pasal Hmm. dalam perkonsil tersebut yang telah dinyatakan tidak Hmm. lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Hmm. pasal-pasal tersebut mestinya tidak boleh lagi dipakai oleh MKDKI sebagai acuan Mhm. prosedur pemeriksaan penegakan disiplin dokter atau dokter gigi. Begitu, dokter. Waduh, ikut senang banget dong dok ya, bersyukur bahwa Ya, ternyata perjuangannya ini akhirnya dikabulkan ya, permohonan ya. judicial review tersebut akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, satu pertanyaan penting ini kan yang mengajukan judicial review tentu Hmm. Dr. Adi beserta timnya. Nah, apakah putusan Mahkamah Agung ini juga bermanfaat buat dokter atau dokter gigi yang lain selain Dr. Adi dan timnya sebagai pihak pemohon? Iya, nah, jadi secara ringkas permohonan judicial review ini dilakukan oleh 5 dokter ya dari Jawa Tengah Mhm. ada, dari Bali ada, dan dari Sulawesi Tengah dan 1 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisa Palu ya. Hmm. Nah, kuasa hukumnya berdua, saya salah satunya. Nah, putusan Mahkamah Agung atas judicial review tadi itu dapat bermanfaat bagi semua dokter atau dokter gigi. Sebab judicial review itu merupakan pengujian suatu norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Yang namanya peraturan perundang-undangan itu keberlakuannya kan untuk umum atau untuk publik Hmm. ya bagi semua orang yang ditentukan dalam peraturan Hmm. tersebut ya. Nah, Perkomsil 50 tahun 2017 itu dibuat Mhm. dalam konteks penegakan disiplin dokter atau dokter gigi. Hmm. Artinya, Perkonsil tersebut berlaku bagi setiap dokter atau dokter Hmm. gigi yang teradu Mhm. ketika menjalankan praktek profesinya. Hmm. Nah, ketika putusan Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal perkonsil hasil judicial review tadi, yang berarti juga membatalkan beberapa ketentuan norma hukum di dalam perkonsil tersebut. Hmm. Maka manfaat dari putusan MA tersebut juga berlaku bagi semua dokter atau dokter gigi di Indonesia. Jadi bukan Oke. terbatas pada para dokter pemohon saja. Mhm. Nah, ini yang paling penting adalah ke depannya substansi putusan Mahkamah Agung ini itu semestinya menjadi rujukan dan pertimbangan bagi pemerintah Mhm. dalam membuat peraturan perundang-undangan, mungkin bentuknya Permenkes ya, Hmm. terkait penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan ke depannya. Demikian, Dr. Rusli. Hmm. Oke, ini keren banget ngomong-ngomong tentang masa depan ya. Harapannya sih Mm-mm. dokter dan dokter gigi yang nantinya itu bertugas di lapangan. Tentu saja hal ini menanti-nanti kabar baik ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah kapan sih mulai berlakunya putusan Mahkamah Agung nomor 4P garis miring HUM garis miring 2023 tadi, Dok. Jadi dan bagaimana tuh sifat putusannya? Nah, jadi mungkin Ya, supaya kita juga lebih paham ya dok ya. ya betul. Jadi putusan MA 4 tahun 2023 tadi itu Mhm. telah berlaku sejak tanggal diputuskannya, Hmm. yaitu pada tanggal 4 April tahun 2023 tahun lalu. Hampir 1,5 Hmm. tahun yang lalu sebenarnya Oke. sudah berlaku.
Sifat putusannya adalah final dan mengikat. Final Hmm. artinya putusan MA tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau yang Hmm. disebut dengan istilah inkrah Hmm. dan harus langsung diberlakukan sejak Hmm. tanggal 4 April 2023 tadi. Ya. Nah, Hmm. kalau sifat Oke. mengikat itu artinya semua proses penegakan disiplin dokter gigi harus tunduk dan Hmm. berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tadi. Hmm. Jika tidak atau jika dilanggar, pasti ada implikasi hukumnya. Itu Hmm. makna mengikat. Waduh dok, ini juga cukup merinding juga nih saya dengerin ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang belum Dokter Adi jawab tadi berkaitan dengan judul webinarnya itu ada istilah dalam tanda kutip cacat formil Hmm, tanda tanya. Ini apa nih kok tiba-tiba ada istilah cacat formil dan tanda kutip kemudian tanda tanya. Ini supaya kita ini juga pengen pengen tahu nih ya, ini arahnya kemana sih? Silakan Dokter Adi jelaskan dok. iya, terima kasih Dokter Rusti. Kalau saya jawab itu sekarang, maka Hmm. tidak ada lagi webinar tanggal 21 September nanti. Karena itu, terkait itu, kita akan bahas lebih lanjut dalam webinar di Sabtu 21 September 2024 nanti ya. Silakan Oke. ikuti live webinarnya. Nah, ketepatan salah satu Mhm. pematerinya ini adalah advokat nasional yang Oke. spesialisasinya di bidang judicial review baik Hmm. di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Salah satu Hmm. keberhasilan beliau adalah dikabulkannya permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hmm. Omnibus Law pertama di Indonesia ya, Undang-Undang Ciptaker ya, beliau yang Hmm. melakukan uji formil dan itu dikabulkan loh oleh MK Hmm. ya beberapa tahun yang Hmm. lalu. Nah, kali ini beliau ini bersedia memberikan free webinar Oke. gratis loh ya terkait judicial review yang berhasil kami lakukan tadi ya, ketepatan beliau salah satu kuasa hukumnya. Nantinya Oke. teman-teman juga dapat melakukan konsultasi gratis dengan advokat tersebut terkait judicial review. Saya kira demikian Dr. Rusdi pengantar yang dapat kami berikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Adi atas waktunya udah memberikan penjelasan dan juga sekaligus pengantar kenapa webinar tanggal 21 September hari Sabtu tepat di jam 18.30 waktu Indonesia Barat itu sebagai webinar yang lain dari biasanya. Dan ini adalah merupakan sebuah kemenangan bukan hanya untuk timnya Dokter Adi tapi juga untuk masa depan dokter dan dokter gigi di seluruh Indonesia. Dan ingat, siapa lagi kalau bukan kita yang sadar hukum kesehatan. Yuk, mulai sekarang dengan adanya undang-undang terbaru Omnibus Law, kita para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lebih sadar lagi hukum kesehatan. Dan sampai jumpa di live free webinar kita di hari Sabtu, sekali lagi tanggal 21 September jam 18.30. Terima kasih, Terima selamat kasih. malam dan Selamat malam. Sampai jumpa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.